Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleha, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih PJJ. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker kalau keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Anak soleh, pembelajaran tematik hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, PB 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak soleh dapat mengetahui ciri-ciri tanaman terong. Yang kedua, anak soleh dapat mengetahui dan memahami kalimat pertanyaan dan bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Dan yang ketiga, anak soleh dapat membandingkan dua berat benda. Oke anak soleh, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita tengadahkan tangan kita dulu. Kita meminta ridhonya Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bertambah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak soleh, yuk kita saksikan video berikut ini. Di pembelajaran sebelumnya kita belajar tanaman ini. Masih ingatkah kalian tanaman apa ini? Ini adalah tanaman kacang panjang. Dan sekarang kita akan belajar tanaman tara. Apa ini? Ya betul, ini adalah terong. Kita akan belajar tentang tanaman terong. Saksikan percakapan antara Ana dan Togar berikut ini. Togar memulai percakapan. Anak, coba kamu perhatikan tanaman terong itu. Apakah ciri-cirinya? Tanamannya pendek, daunnya kecil, bentuk buahnya ada yang panjang dan ada yang bulat. Jika muda, warna buahnya ungu muda. Apabila sudah masak, warna buahnya menjadi ungu. Bagaimana cara merawat tanaman terong? Tanaman disiram, diberi pupuk, dan disiangi gulmanya. Dari mana kamu tahu cara merawat tanaman terong? Ayah saya mempunyai majalah Trubus. Majalah Trubus memuat tentang tanaman. Oh, terima kasih Ana. Kamu sudah memberitahu saya cara merawat tanaman terong. Nah, bagaimana anak soleh? Sekarang kalian sudah tahu kan ciri-ciri tanaman terong dan bagaimana cara merawat tanaman terong? Yuk kita isi bersama halaman 152. Nomor 1. Sebutkan ciri-ciri tanaman terong. Yang pertama A. Tanamannya pendek. Yang B-nya daunnya kecil. Yang C. Bentuk buahnya panjang. Itu terong ungu itu buahnya kebanyakan panjang ya. Yang D, saat muda warna buahnya ungu muda. Dan yang E-nya, saat sudah masak warna buahnya menjadi ungu. Itulah ciri-ciri tanaman terong. Nomor 2. Bagaimana cara merawat tanaman terong? Yang pertama, tanaman terong harus disiram. Yang B-nya, tanaman terong diberi pupuk. Dan yang C-nya, disiangi gulmanya. Itulah cara merawat tanaman terong. Nah, anak soleh bagaimana? Sekarang sudah tahu kan ciri-ciri tanaman terong dan bagaimana cara merawatnya? Alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Yuk saksikan video berikut ini. Kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Anak soleh lihat tanda yang berwarna kuning di atas kepala anak laki-laki itu. Nah, itu adalah tanda tanya.
Pada kalimat tanya, tanda tanya diletakkan di akhir kalimat. Jadi, dalam kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, mengapa kita harus menggunakan masker? Lihat di akhir kalimat ada tanda yang dilingkari. Itu adalah tanda baca tanya. Berikut adalah macam-macam kata tanya dan kegunaannya. Apa saja kata tanya yang ada? Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu perbuatan. Contohnya, apa yang kamu makan? Apa yang sedang mereka lakukan? Itu adalah contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa. Jawaban dari kalimat tanya itu adalah yang pertama, benda kan? Apa yang kamu makan? Nasi kan benda. Terus yang kedua, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang kerja kelompok. Nah, itu kan perbuatan kerja kelompok. Oke, kalimat tanya yang kedua yaitu kata tanya yang kedua yaitu di mana, kemana atau dari mana. Kata tanya di mana, kemana, dari mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu membeli buku ini? Atau kemana mereka pergi? Nah, itu jawaban kata tanya di mana, kemana, dari mana. Jawabannya adalah pasti suatu tempat. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kita akan masuk sekolah kembali? Kapan mereka berangkat ke Bandung? Kata tanya yang keempat yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau tokoh. Contoh, siapa nama pamanmu? Siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Siapa guru kelas 2A? Siapa guru kelas 2B? Jawabannya adalah orang atau tokoh ya. Kemudian yang kelima, mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak masuk? Mengapa dia datang terlambat? Itu nanti jawabannya adalah suatu sebab atau suatu alasan. Kata tanya berikutnya yaitu berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Contoh, berapa jumlah pensilmu? Atau berapa harga buku itu? Nanti jawabannya adalah sebuah jumlah atau banyaknya benda. Dan yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan cara. Contoh, bagaimana kabar nenek di kampung? Jawabannya, nenek baik-baik saja keadaan ya. Kemudian bagaimana cara menghindari virus corona? Jawabannya kan sebuah cara. Dengan cara memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Nah, selain menggunakan kata tanya, kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan imbuhan kah pada suatu kata. Contoh, maukah kakak membantu belajar membaca? Atau sudahkah kamu mandi? Atau benarkah kemarin kamu tidak masuk sekolah? Nah, itu juga menjadi sebuah kalimat tanya dengan menambahkan imbuhan kah pada suatu kata. Jadi, pada pembelajaran ini kita sudah mempelajari macam-macam kata tanya. Apa, di mana, kemana, dari mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Baiklah anak soleh, agar anak soleh lebih memahami lagi tentang kalimat tanya, silakan anak soleh berlatih di halaman 154. Ayo menulis kalimat tanya. Buatlah kalimat pertanyaan tentang tumbuhan di sekitarmu. Buatlah kalimat pertanyaan dengan kata tanya yang sudah disediakan di bawah ini.
Kemudian tulislah dengan huruf tegak bersambung. Oke anak soleh? Untuk materi tematik terakhir hari ini, anak soleh buka halaman 155. Kerjakan soal-soal berikut sesuai dengan perintah. Nomor 1. Berapa berat terung dan wortel pada gambar berikut ini? Lihat anak soleh, itu wortel beratnya berapa? 300 ya. Yaitu dalam gram. Berat wortel ditulis 300 gram. Dan berat terong adalah 400 gram. Jadi berat wortel dan terong adalah 700 gram. Nomor 2, kentang manakah yang lebih berat? Kentang yang pertama 100 gram atau 1 on. Kentang yang sebelah kanan 200 gram atau 2 ons. Jadi yang lebih berat adalah kentang seberat 200 gram atau 2 ons. Nomor 3, bawang sebelah kiri seberat 2 ons dan bawang sebelah kanan beratnya 100 gram. Manakah bawang yang lebih berat? 2 ons atau 100 gram? 2 ons adalah 200 gram. Jadi yang lebih berat adalah bawang sebelah kiri dengan berat 2 ons atau 200 gram. Alhamdulillahirrabbilalamin anak soleh, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Bu Nenden sampaikan bermanfaat ya. Bu Nenden mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.